Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun, selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia. Jadi juga saya bakal share informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai Australian slang. Jadi saya ingin ngasih informasi buat teman-teman buat perbendaharaan kosakata teman-teman itu menambah bahasa Inggrisnya. Tapi ini Australian slangnya ya. Nggak ada di Amerika, nggak ada di Inggris, bahasa Inggrisnya. Jadi simak videonya, jangan di skip, biar informasinya masuk ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai, teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya selalu ngasih tahu ke teman-teman kalau jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lewat DM Instagram ataupun email, saya selalu menjelaskan kalau jawabannya itu suka telat ya, mohon maaf. Tapi insya Allah kalau ada waktu free time, saya bakalan balas sepengetahuan saya. Kenapa saya ngejelasin seperti ini? Ya kemarin-kemarin atau minggu kemarin itu ada yang gimana ya, sedikit kecewa atau marah ya. Mungkin karena saya balasnya telat sehari gitu kan, dia SMS baliknya ya mungkin dengan kata-kata, wah payah lu bang, lu cemen bang, seperti itu ya. Saya cuma ketawa aja, mungkin ya gimana ya, ya mungkin kecewa karena jawabannya telat, mohon maaf ya. Cuman ya saya nggak terlalu menanggapi. Ya, akhirnya dia mau bertanya lagi, cuman ya saya bilang maaf kalau saya payah dan saya cemen. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau ada yang selalu DM, selalu email. Mohon maaf jawabannya selalu telat. Dan saya bakalan jawab kalau ada waktu free time, insya Allah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ke konten. Jadi di konten kali ini saya bakalan share mengenai atau share informasi buat teman-teman mengenai perbenaran kata bahasa Inggris Australia. Kenapa bahasa Inggris Australia? Karena nggak ada di Inggris British, nggak ada di Inggris Amerika. Si Australia ini punya slangnya teman-teman. Sebelumnya saya udah upload video part 1 Australian slang yang part 1 di episode 26 di sini. Dan itu wajib ditonton buat teman-teman buat kalau pengen perbendaharaan katanya nambah bahasa Inggrisnya ya. Jadi kan saya bikin konten seperti ini tuh, siapa tahu kan teman-teman pengen berkunjung ke Australia, pengen pindah ke Australia, bekerja ataupun belajar di Australia, dan teman-teman harus tahu kata-kata slang Australia ini. Soalnya selalu ketemu di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah di bagian yang pertama, di episode 26, saya udah jelasin kira-kira mungkin lebih dari 10 kata ya, yang ada mate, apalagi ya, oh banyak nih, ada listnya seperti ini. Nah itu buat nambah perbendaharaan kata teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, si Australia ini kan Commonwealth atau British Colony ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu, grammarnya itu ke Inggris British. Tapi ada ya banyak kata-kata yang pronunciation-nya itu Inggris Amerika. Jadi kayak mix ya. Jadi cengkoknya nggak terlalu British. Kadang-kadang ada nyampur sama Amerikanya seperti itu ya, logatnya gitu kan. Jadi Australia kayak punya sendiri logatnya seperti itu. Dan saya bakalan bahas mengenai kata-kata yang slangnya, yang nggak ada di British, nggak ada di Amerika. Nah misal contoh seperti Ripper. Apa sih Ripper itu? Jadi Ripper itu excellent. Misalnya ada teman dari Australia bilang, oh you are bloody Ripper gitu kan. Wah, kamu itu excellent, luar biasa. Seperti itu ya, jadi Ripper atau sama dengan excellent. Terus ada lagi Delu. Delu itu apa sih? Taunya toilet. Dulu saya pernah ngeheng. Apaan dulu ya? Taunya dia mau pergi dulu ke toilet. Seperti itu. Jadi dulu itu toilet, hampir sama. Kalau zaman dulunya lagi, ada yang namanya Dani, D-U-N-N-Y. Itu disebut toilet juga. Cuman sekarang udah jarang dipakai. Itu buat orang-orang tua, kakek-kakek zaman sekarang masih pakai itu ya sebagian. Cuman sekarang umumnya pakai toilet sama delu ini, yang bahasa Australianya delu. Dan terus ada siki. Apa sih siki itu? Jadi siki itu kalau bahasa Sunda biji ya. Nah kalau di Australia itu apa sick day teman-teman. Jadi kalau nggak bisa kerja
Dia ngambil siki, ngambil sick leave lah seperti itu, disingkat jadi siki. Terus ada lagi loto. Loto itu lottery. Di sini kan ramai juga lotre ya, seperti di Amerika kayak Powerball. Di sini juga sama ada lottery juga, tapi disingkatnya mereka selalu loto seperti itu. Dan terus ada bucks. Bucks itu ya dolar ya. Di Amerika juga kalau nggak salah ada ya, bucks 100 bucks. Jadi $100 seperti itu. Terus ada lagi kalau ada orang-orang yang datang ke rumah untuk ngebenerin sesuatu seperti plumber atau nyemen dikit atau apapun yang bener-benerin atap. Nah di Australia ini disebutnya tradie teman-teman, atau tradesman. Tapi dipanggilnya tradie. Nah terus kalau supir truk disebutnya truckie, truck driver. Terus ada lagi mozi. Mozi itu mosquito. Nah kalau di Australia ini penyebutan nama daerah juga ada yang disingkat juga. Jadi Australian slangnya misalnya dari Frio, padahal nama daerahnya Fremantle. Ada lagi Roto, itu Rottnest Island. Ada lagi Goldie, the Gold Coast yang di Queensland ya, di East ya, di Queensland. Jadi banyak yang disingkat seperti itu. Sebenarnya banyak Australian slang itu ya, mungkin ada 100 lebih. Nah, cuman yang saya share yang umum-umumnya saja yang sering mereka omongin di kehidupan sehari-hari. Tapi saran saya, teman-teman gak usah khawatir. Kalau ngobrol sama bule, ataupun sama siapapun, kalau ada yang nggak ngerti bisa tanyakan. Karena kan si bule juga tahu, teman-teman itu bukan first language, teman-teman itu bukan bahasa Inggris. Malahan bahasa Inggris itu kan, kalau buat kita itu kan bahasa asing. Makanya kita kalah bahasa Inggrisnya sama Filipina, sama Inggris, sama India, sama Filipina, sama India. Kan Filipina bagus-bagus tuh bahasa Inggrisnya, India juga bagus-bagus, lebih bagus dari kita lah gitu kan. Soalnya kan di Filipina itu second language-nya bahasa Inggris. Pertama kan Tagalog, kedua bahasa Inggris. Di India ya bahasanya bahasa Tamil, yang kedua bahasa Inggris. Nah sedangkan di kita, di Indonesia, kita bahasa utamanya kan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa suku kita, mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Sedangkan bahasa Inggris itu bahasa asing. Makanya jangan terlalu berkecil hati lah kalau ngobrol sama bule. Si bule pun pasti akan menerangkan dengan kata-kata yang lebih teman-teman mengerti. Soalnya mereka akan mengerti kok teman-teman bukan orang bule. Seperti itu ya. Segitu aja teman-teman. Konten kali ini mudah-mudahan nambah buat perbendaharaan katanya buat teman-teman. Kalau teman-teman yang mau berkunjung ke Australia, mau kuliah ataupun mau bekerja, jadi insya Allah bakalan nemuin kata-kata itu di kehidupan sehari-hari. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.